Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan wilayah di semenanjung Indochina. Secara geografis, Vietnam berbatasan langsung dengan beberapa negara Asia. Di bagian barat, Vietnam berbatasan dengan Laos dan Kamboja, sedangkan di bagian utara berbatasan dengan Cina. Wilayah Vietnam terbagi menjadi 59 provinsi, serta 5 kota dengan pemerintahan yang otonom. Mayoritas penduduk Vietnam bertempat tinggal di 2 kota besar di Vietnam, yaitu Hanoi dan Ho Chi Minh. Negara Vietnam merupakan salah satu anggota ASEAN yang resmi bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Sama seperti sebagian besar negara anggota ASEAN lainnya, Vietnam memiliki sejarah panjang dan pernah dijajah oleh bangsa lain. Vietnam merupakan negara yang memiliki wilayah pesisir yang luas. Garis pantai Vietnam membentang sepanjang 3.260 km. Dengan kota-kota di pesisir pantainya menyumbang hampir separuh produk domestik bruto. Dari sektor maritim, Vietnam dikaruniai sumber daya alam laut yang melimpah. Laut Vietnam terletak di kawasan dengan perkembangan ekonomi yang tinggi dan merupakan jembatan antara sejumlah kekuatan ekonomi dan politik di dunia. Hal ini menghadirkan kondisi yang menguntungkan bagi Vietnam untuk mengembangkan industri maritim, industri pembuatan kapal, dan logistik. Indonesia dan Vietnam itu sama-sama potensial untuk menjadi negara pengekspor produk-produk perikanan ke dunia. Nah, untuk saat ini, processing industri perikanan Vietnam lebih maju dari Indonesia. Artinya, ekonomi Vietnam itu lebih banyak mendapatkan nilai ekspor dibanding Indonesia dalam hal processing produk-produk perikanan. Nah, dengan kondisi seperti ini, artinya Vietnam itu memiliki industri yang kuat. Armada nelayannya juga cukup kuat, tetapi wilayah perairannya tidak sebesar Indonesia. Di atas kertas, ini merupakan potensi kerjasama yang sangat baik. Nah, saya selalu mendorong ini dalam berhubungan dengan pemerintah Vietnam, dengan Kementerian Kelautannya, maupun dengan Kementerian Kelautan kita. Kalau ini kita bisa kerjasamakan, Indonesia itu bersama dengan Vietnam bisa menjadi supplier hasil-hasil perikanan dunia. Indonesia dan Vietnam merupakan 2 negara bertetangga dan bersahabat yang memiliki perbatasan di wilayah maritim. Kedua negara ini di masa lalu memiliki overlapping klaim zona eksklusif ekonomi. Namun setelah 12 tahun bernegosiasi, akhirnya disepakati kejelasan batas wilayah zona eksklusif ekonomi antara Indonesia dan Vietnam. Setelah kesepakatan Desember 2022 ini, terbuka peluang kerjasama pemanfaatan laut maritim antara Indonesia dan Vietnam. Keduanya sama-sama berupaya untuk menjadi negara berbasis laut yang kuat dan sejahtera. Di bidang perikanan dan maritim, kedua negara sepakat untuk menindaklanjuti usulan Indonesia untuk tercapainya Sustainable Fisheries dan bekerjasama mengatasi illegal unreported and unregulated fishing. Oleh sebab itu, pentingnya kedua negara bekerjasama dalam meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi maritim untuk pembangunan berkelanjutan dan dalam mengatasi berbagai tantangan maritim. Kedua negara harus berkolaborasi lebih erat dalam memastikan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Dari tataran politik, itu kan hubungan kita sangat bagus. Dari dulu sejak awal sebelum kemerdekaan itu hubungannya sangat baik. Di pemerintahan begitu juga, apalagi kita sama-sama negara ASEAN. Nah, tetapi kalau kita bicara bisnis, ini kan mestinya kalau sustainable kita bicara bisnis ya. Nah, bisnis ini kan banyak detailnya. Butuh investor, butuh prasarana untuk membangun sebuah industri perikanan yang kuat di Indonesia dan dengan kerjasama dengan Vietnam. Nah, ini butuh waktu. Perlu banyak diplomasi, perlu banyak duduk bersama, mencocokkan policy, culture-nya kan berbeda, kebijakannya berbeda.
Nah, jadi inilah proses. Nah, bagi saya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, kemarin kesepakatan yang sudah diumumkan oleh kedua kepala negara itu merupakan entry point kita untuk menuju the next level. Vietnam memiliki industri yang kuat dan armada nelayan yang cukup. Namun wilayah perairannya tidak sebesar Indonesia. Kondisi tersebut menjadi peluang potensi kerjasama yang sangat baik. KBRI Vietnam sangat mendorong Indonesia dan Vietnam dalam menjalin kerjasama maritim yang lebih baik. Sebagai bagian dari negara ASEAN, Indonesia dan Vietnam sama-sama memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat dalam mengelola potensi maritim dan perikanan yang berkelanjutan. Karena laut sebagai sumber protein yang cukup besar untuk dapat dikelola secara bijak dan sustainable. Sehingga dibutuhkan adanya kerjasama, capacity building, dan edukasi yang kuat dalam mewujudkan hubungan kerjasama yang baik antara keduanya. Bagi Indonesia dan Vietnam, sangatlah penting untuk meningkatkan kemitraan di sektor kelautan dan perikanan, mendorong investasi di bidang industri pengolahan hasil laut, serta mengembangkan aquaculture yang berkelanjutan. Sejauh ini bentuk kerjasama yang sudah dilakukan yakni dalam bentuk ekspor dan impor. Vietnam memiliki ekspor mencapai 100 miliar US dollar, lebih besar dari Indonesia. Nilai tambah yang dimiliki Vietnam semakin memperkuat posisi Vietnam dalam pertumbuhan ekonomi industri. Selain itu, jika dilihat dari sisi processing industri, di Vietnam berjalan lebih baik dibanding Indonesia. Sehingga pertumbuhan ekonomi negara ini berjalan cepat, semangat, dan konsistensi yang kuat membuat geliat ekonomi Vietnam berkembang pesat. Sudah mulai, jadi sudah ada pembicaraan-pembicaraan di antara Kementerian Kelautan, di antara bahkan kerjasama di antara katakanlah dengan Bakamla, dengan Coast Guard-nya Vietnam, Navy to Navy kita gitu. Intinya bagaimana kita menjaga perairan di antara dua negara ini tenang, aman, tapi pada saat yang sama juga menghasilkan dampak ekonomi yang mensejahterakan bagi kedua bangsa. Populasi Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa dan Vietnam yang sekitar 100 juta jiwa merupakan populasi yang cukup besar. Kondisi ini diartikan sebagai potensi dan tanggung jawab dua negara untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, dan food security di kalangan negara ASEAN. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman bersama antara dua negara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan teknologi di negara Vietnam berkembang pesat seiring kemajuan zaman. Vietnam telah mengeluarkan strategi terbaru untuk mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Bahkan mulai tahun 2025, Vietnam berkomitmen untuk mengganti 100% bus yang ada di daerah tersebut dengan bus listrik dan melengkapi infrastruktur yang mendukung elektrifikasi sistem transportasi di Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sangat agresif untuk menuju era elektrifikasi lewat produksi dan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Negara yang terkenal sebagai The Land of Blue Dragon ini dinilai memiliki industri mobil listrik yang sudah melaju kencang dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Bahkan Vietnam sudah mampu mengembangkan kendaraan listrik.
Vietnam sudah memiliki mobil listrik murni berupa Battery Electric Vehicle atau BEV nasional yang dikembangkan oleh perusahaan real estate terbesar di Vietnam, Vingroup dengan merek VinFast. Kalau soal teknologi, tentu kita sama-sama negara berkembang yang sama-sama membutuhkan teknologi dari negara yang lebih maju. Dalam konteks itu kita mirip. Makanya untuk saat ini Indonesia itu cenderung bersaing dengan Vietnam untuk produk-produk ekspor kita. Tetapi saya melihat beyond produk-produk yang kita bersaing ini ada sektor-sektor yang kita potensi untuk saling dukung. Jadi misalnya contoh high-tech industry. Vietnam mengembangkan electric vehicle. Jadi Vietnam sudah mampu membuat kendaraan listrik. Nah, sementara Indonesia pada saat yang sama, kita kan ingin menjadi pusat industri baterai listrik. Nah, ini kan sebenarnya berjodoh, ya kan? Kita buat baterainya, Vietnam bikin mobilnya misalnya. Nah, tetapi itu kan untuk mengimplementasikannya kan tidak semudah itu. Nah, jadi saya terus mencoba merintis, mempertemukan para pemain di bidang ini untuk saling ketemu, saling bekerja sama, untuk membuat bisnis deal untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan teknologi tinggi seperti ini memang tidak mudah. Jadi butuh banyak kajian, banyak pembicaraan, banyak perhitungan. Vietnam memang memiliki keunggulan geografis yang tak dimiliki negara-negara pesaingnya di Asia Tenggara, yaitu kedekatannya dengan Cina. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang lebih jauh mengimpor input dari Cina Selatan, tentu jauh lebih cepat dan murah. Selain memudahkan pasokan impor bahan baku, kedekatan juga memudahkan kontrol kualitas dan mobilitas tenaga kerja ahli. Negara Vietnam dan Indonesia terus menjajaki kerjasama terkait pengembangan kendaraan listrik tersebut. Pemerintah Indonesia melalui banyak sektor terus mendorong kerjasama yang baik antar pihak, yakni dari industri, lembaga penelitian, juga masyarakat dalam upaya percepatan implementasi kendaraan listrik di Indonesia. Meski saat ini Vietnam belum memfokuskan pasar kendaraan listrik VinFast, mengingat harga yang cukup tinggi, dengan market utama untuk kendaraan listrik adalah negara Eropa dan Amerika. Vietnam sendiri dia belum memfokuskan pasarnya, mobilnya itu, jadi mobilnya itu namanya VinFast, itu karena standarnya Eropa dan harganya cukup tinggi, market utama mereka justru sekarang adalah Amerika dan Eropa. Pabriknya sementara ini di Vietnam, tetapi dia sudah ekspor ke Amerika dan untuk memanfaatkan kemudahan insentif pajak dari pemerintah Amerika, mereka berencana membuka pabrik di Amerika gitu loh. Ya, yang lebih penting itu sebenarnya penguasaan teknologinya, bukan pendirian pabrik. Mendirikan pabrik mudah. Kita cari investor asing, kita kasih tanah, dia bikin pabrik. Tapi pertanyaannya, seberapa besar teknologinya dikuasai oleh Indonesia. Nah, itu yang ini. Nah, itu kelebihan VinFast. VinFast itu dia tidak investor asing yang bikin pabrik di Vietnam, tetapi adalah pengusaha nasional Vietnam yang bekerja sama teknologi dengan perusahaan di Eropa, membawa teknologinya ke sini, dikembangkan di Vietnam, kemudian sekarang owned and developed by Vietnamese. Nah, itu yang penting. Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Vietnam berhasil meningkatkan nilai perdagangan mereka. Untuk itu, pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, khususnya dalam percepatan pemanfaatan kendaraan listrik. Pemerintah Republik Indonesia tengah menggenjot pengembangan industri mobil listrik di tanah air. Pemerintah bahkan telah memiliki roadmap mengenai industri kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Untuk mencapai tujuan itu, Indonesia perlu melakukan akselerasi ekosistem kendaraan listrik, mengingat cepatnya pengembangan yang dilakukan oleh negara lain di regional. Diharapkan, dengan kemajuan pemanfaatan teknologi listrik, penggunaan kendaraan listrik menimbulkan berbagai dampak positif,
Salah satunya mampu memperbaiki kualitas udara menjadi lebih bersih. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan strategis dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Asia setelah Cina. Kawasan ini diprediksi akan terus berkembang secara ekonomi dan permintaan energi pun diprediksi juga akan terus naik. Tidak bisa dipungkiri jika sebagian negara ASEAN masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangunan ekonomi dan industrinya. Sementara Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak krisis iklim. Bahan bakar fosil berkontribusi lebih dari 75% dari bauran energi pada tahun 2019. Sementara energi terbarukan hanya 14%. Negara-negara ASEAN telah setuju untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan menjadi 23% pada tahun 2025 dan bergerak menuju masa depan rendah karbon. Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN akan menghadapi tantangan besar, yakni pembiayaan investasi yang signifikan untuk beralih dari energi berbasis bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Upaya kolaboratif untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan di kawasan ASEAN diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada usaha global. Vietnam sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga memanfaatkan peluang dari respon perubahan iklim untuk mengubah model pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi. Ancaman perubahan iklim, krisis pasokan listrik, dan investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang semakin mahal menjadi faktor yang membuat Vietnam semakin serius beralih ke energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Vietnam menerapkan strategi pengurangan emisi menjadi emisi nol bersih pada tahun 2050. Negara ini berkomitmen untuk menghentikan pengoperasian hingga 8 gigawatt PLTU untuk mendukung dekarbonisasi sistem energi dengan meningkatkan bauran energi terbarukan di PLTB lepas pantai. Vietnam menargetkan kapasitas terpasang PLTB lepas pantai mencapai 11,7 gigawatt atau 9,7% pada 2030 dan PLTB daratan sebesar 30 gigawatt atau 10,5% pada tahun 2045. Dunia kita ini, bumi ini tidak bisa lagi menahan polusi atau atau produksi dari CO2 yang diproduksi selama ini berdasarkan percepatan industri saat ini. Artinya apa? Negara-negara harus cepat atau lambat meninggalkan fossil fuel. Ya kan, energi yang berasal dari fossil fuel. Indonesia komitmen kita 2060, Vietnam bahkan lebih berani 2050. Nah, ini tidak mudah. Karena apa? Indonesia dan Vietnam sama-sama investasi besar di power plant yang mengandalkan batu bara. Itu kedua negara itu sama-sama banyak. Jadi tiba-tiba kita shift dari itu menuju renewable energy, itu kan pertanyaannya bagaimana return on investment-nya. Investasi yang sudah kadung di itu pengembaliannya gimana? Karena kita harus ingat, sebagian investasi itu kan pinjaman juga. Nah, ini kan juga harus dijaga. Nah, itu pemikirannya. Lalu secara struktur,
Indonesia dengan Vietnam juga mirip. Kalau di Vietnam ada PLN yang menjadi BUMN yang memiliki tugas untuk menghasilkan energi dan mendistribusikan. Di Vietnam ada EVN namanya, itu PLN-nya Vietnam. Jadi mirip-mirip juga. Makanya sebetulnya bagus ini kita saling compare note. Indonesia dan Vietnam terus menjalin kerjasama dalam pemanfaatan energi terbarukan. Kedua negara menjalin kerjasama di bidang energi dan sumber daya mineral (ISDM) yang diharapkan dapat mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga hidrogen, dan smart grid. Sebagai Duta Besar Indonesia di Vietnam, tentu tugas utama saya adalah mempromosikan hubungan bilateral yang sehat dan saling menguntungkan antara kedua negara. Nah, sejauh ini sudah berjalan sangat baik, namun tantangan kita ke depan jauh lebih besar. Jadi hubungan yang baik ini bagaimana ini bisa diproyeksikan memasuki the next level dengan cara menggarap sektor-sektor yang non-tradisional. Yang non-tradisional itu yang selama ini belum banyak kita garap. Contohnya itu tadi, high-tech industry, yang green, kemudian perikanan, apalagi digital, ya kan? Nah ini kita harus fokus ke situ. Ini untuk memperkuat bilateral. Nah harapannya kalau ekonominya meningkat, kesejahteraannya meningkat, hubungan masyarakatnya nanti juga akan semakin membaik gitu. Nah di samping hubungan bilateral yang kuat, Indonesia dan Vietnam juga diharapkan berkontribusi untuk penguatan ASEAN. Di ASEAN itu kita punya konsep yang disebut ASEAN Centrality. Nah, dua negara ini memiliki potensi itu. Kenapa? Karena populasinya besar. Indonesia dan Vietnam itu berdua populasinya udah 60% populasi ASEAN. Nah, kalau Vietnam ini ekonominya tidak tumbuh kuat, populasi besar itu mungkin tidak terlalu berdampak. Tapi dengan pertumbuhan 8%, dan jika Vietnam mampu mempertahankan itu, dengan penduduk 100 juta, itu akan luar biasa. Nah, ini merupakan mitra bagi Indonesia dalam jangka panjang, baik untuk ekonomi, kesejahteraan, maupun kontribusi untuk perdamaian dan keamanan di kawasan kita. Pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan harus menjadi bagian penting dalam pengembangan teknologi ke depannya. Karena bukan suatu hal yang mudah mengedepankan energi renewable. Namun hal itu bisa dilakukan dengan konsistensi dan pemahaman bersama.